Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Duhai ya Allah yang maha menatap, berkahi majlis ini ya Allah. Curahkan kepada kami ilmu yang manfaat. Bukakan hikmah di balik kejadian. Jadikan kami menjadi ahlul yakin yang sempurna padamu ya Allah. Lindungi kami dari apapun yang membuat iman kami ini rusak, yang membuat amal kami rusak. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Jangan pernah ragu berdoa, karena Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah janji akan mengabulkan doa. Rugi kalau tidak doa. Doa adalah ibadah. Tidak ada satupun perkataan yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan permintaan doa orang-orang yang berdoa apabila berdoa padaku. Falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka patuh saja hidup ini, sekuat tenaga patuh dan yakin kepada Allah agar senantiasa dalam kebenaran. Berikut ini dibacakan sebuah hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Panjang hadis ini dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ia berkata, suatu hari aku pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ya gulam, wahai pemuda, anak muda, ini u'allimuka kalimat, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu." Bukan menjaga Allah seperti kita menjaga sesuatu, tapi jagalah keyakinan kepada Allah. Jagalah apa yang Allah perintahkan. Jagalah supaya tidak melakukan apa yang Allah larang. Jaga apa yang Allah sukai, kita amalkan. Allah akan menjaga kita. Kalau Allah menjaga kita, aman. Kenapa dong ada orang soleh yang dilukai, ada orang soleh yang terbunuh? Apakah Allah tidak menjaganya? Memangnya kalau dilukai, kita rugi.
Rugi itu kalau kita berbuat zolim. Kita dilukai, bisa gugur dosa-dosa kita. Bisa mendapat pahala. Kita terbunuh di jalan yang benar, itu rezeki. Bisa jadi syuhada. Jadi penjagaan Allah ini meliputi penjagaan sampai jadi ahli sorga nanti. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Jadi makin kita menjaga Allah, menjaga apa yang Allah sukai, Allah akan menanamkan keyakinan di hati kita. Ihsan, jadi selalu merasa disaksikan Allah. Ini kan yang termahal dalam hidup ini. Hidup ini yang paling tinggi derajatnya adalah muhsinin, orang yang ihsan. Orang yang ihsan itu bagaimana? Para waliullah seperti ini. Yaitu orang yang dimanapun, kapanpun senantiasa merasa diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah, didengar, disaksikan. Jadi setiap saat senantiasa merasa bersama Allah, merasa diawasi, didengar, diperhatikan Allah. Ini zikir yang paling utama. Karena kalau orang sudah masuk ke wilayah ini, mesti dia akan mudah jadi orang ikhlas. Menjadi orang tawakal, menjadi orang bersyukur, menjadi orang yang ridho, menjadi orang yang sabar. Semua keutamaan akan terkumpul bagi orang yang hakul yakin kepada Allah. Lanjut. Idza sa'alaka fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika kamu mau minta, mintalah kepada Allah. Dan jika kamu meminta tolong, minta tolonglah hanya kepada Allah. Kenapa? Karena yang punya segala-galanya hanya Allah. Selain Allah tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Selain Allah adalah makhluk yang tidak punya apa-apa, bahkan diri ini pun bukan milik kita. Jadi kalau mau apa-apa minta ke Allah dulu. Allah mendengarkan apa yang kita minta. Dan kalau mau minta tolong kepada Allah. Karena semua yang membahayakan kita, yang mengancam kita, pasti makhluk Allah. Kuman makhluk Allah, bakteri makhluk Allah, singa makhluk Allah. Sekarang lagi musim virus cacar, virus makhluk Allah. Termasuk para penjahat, kaum zolimin, musyrikin, termasuk tentara-tentara Israel. Itu makhluk Allah semuanya. Tidak ada satupun di alam semesta ini yang tidak diciptakan oleh Allah. Semuanya makhluk Allah, semuanya takluk kepada kekuasaan Allah. Kalau Allah menolong kita, tidak ada yang bisa mencelakakan kita. Tidak bisa luka, tidak bisa jatuh sehelai rambut pun tanpa izin Allah. Tidak bisa menetes darah dari tubuh kita tanpa izin Allah. Tidak bisa, tidak bisa. Hanya bisa terjadi kalau Allah menghendaki. Jadi jangan ribet mengharap ke manusia, bikin sakit hati, bikin galau, berharap ke makhluk. Sama dengan berharap kepada yang tidak punya apa-apa, bersandar kepada yang bodoh, bersandar kepada yang lemah. Makhluk itu intinya adalah lemah. La haula wa la quwwata illa billah. Makhluk itu tidak punya apa-apa.
makhluk itu tidak berdaya, makhluk itu tidak tahu apa-apa kecuali sedikit yang Allah beri. Tanpa izin Allah tidak ada manfaat yang bisa datang kepada kita. Tidak. Wa'lam, ketahuilah. Nah, selanjutnya ya. Jika engkau minta pertolongan, mintalah fasta'in billah, ketahuilah apabila semua umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kecuali dengan sesuatu yang Allah tetapkan untukmu. Ini gabung nih, seluruh jin dan manusia sedunia mau memberi kepada kita sebutir nasi, tapi Allah tidak mencatatkan rezeki itu untuk kita, gak ketemu, gak bisa. Janji nih mereka, nanti kamu akan saya jadikan gubenyut misalkan. Ini jabatan baru ya. Gubenyut, gak akan kejadian kalau tidak Allah tetapkan untuk kita. Tenang saja. Ya. Nanti kamu mau saya jodohkan, pasti tidak jodoh kalau Allah tidak menghendaki jodoh. Walaupun dia sudah janji, tidak akan terjadi kalau Allah tidak menghendaki. Ketahuilah, apabila semua umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka tidak ada bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan yang Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan apa yang Allah tetapkan bagimu. Pena-pena telah diangkat, lembaran telah kering. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jadi ini kita harus yakin ada catatan di Lauh Mahfuz. Kalau sudah tertulis semua, kenapa kita harus ikhtiar? Ikhtiar itu perintah Allah. Ikhtiar itu ibadah. Kalau takdir sudah tertulis, kenapa kita harus doa? Doa itu ibadah. Dan la yaruddu qada ila doa. Tidak ada yang bisa menolak qada selain doa. Dari satu takdir bergerak ke takdir lain. Semuanya sudah tertulis. Tapi kalau kita bersedekah, takdirnya bala ditolak, dosa diampuni, rezeki tidak berkurang. Kalau kita mematuhi apa yang Allah perintahkan, kita akan dapat takdir-takdir terbaik bagi kita. Dimudahkan mendapatkan takdir terbaik. Makanya patuh kepada Allah. Insya Allah tidak dirugikan. Nah, saya sudah sedekah, tapi dompet saya hilang. Memang dompet hilang musibah. Yang musibah itu bukan dompet hilang. Hilangnya keyakinan kepada Allah. Hilangnya tahajud, itu musibah. Dompet hilang, ciri-ciri mau punya dompet baru. Betul? KTP baru. Berapa banyak yang hilang sendal. Tapi jadi baru sendalnya, ya kan? Juga pernah kehilangan sendal 3 jadinya, yang bukan 3 biji, 3 pasang. Karena ada yang belikan. Begitu, tetap aja yang dipasang pakai sepasang, ya. Karena malu pakai 3 pasang. Begitulah. Jadi yakinlah, salah satu yang membuat hidup ini lebih tenang adalah yakin kepada takdir. Salah satu yang membuat hidup ini tenang, sabar adalah yakin. Orang kurang iman pasti tidak percaya kepada takdir dan repot. Pernah ada seorang, ini kisah ya, cerita saja. Pemuda baru datang dari luar negeri. Apa itu Islam? Katanya ngeles melulu,
Apa itu takdir? Itu cuma orang-orang yang suka ngeles. Yang kedua, katanya setan. Oh begini, yang pertama pertanyaannya adalah, kalau Tuhan itu ada, mana buktinya? Harus jelas dong. Yang kedua, apa itu takdir? Cuman ngeles aja. Yang ketiga, katanya setan dari api. Terus dimasukin ke neraka. Masukin ke api lagi. Mana dia sakit? Banyak yang ditanya tidak bisa jawab. Suatu saat tuh ada ustadz di kampung bijaksana, beliau temuin, orang di kota aja nggak bisa jawab. Akhirnya didatangilah kakek tua soleh ini. Coba jelaskan kalau Tuhan itu ada, apa buktinya? Yang kedua, takdir itu apa? Yang ketiga, kenapa setan api dimasukin ke neraka api juga? Sini, kata kakek itu. Deketin aja. Sini. Pak, ditempeleng. Ditanya malah ngegaplok. Kalau nggak bisa jawab, ngaku aja. Itu jawabannya. Sakit tidak? Sakit dong. Coba seperti apa bentuknya sakit. Tuh sakit aja nggak ada bentuknya, betul tidak? Apa saudara ada rencana digaplok kan? Tidak ada, nah itu takdir. Ini apa? Kulit. Pipi apa? Kulit. Sakit tidak? Sakit. Nah,